Rismon di Istana Wakil Presiden bahwa beliau menghadap Pak Jokowi karena ingin tidur nyenyak supaya tidak terkerangkeng lagi dalam perkara ini. Saya kira tidak ya. Ya, saya kira tidak. Bang Rismon hari ini tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Kenapa? Maksudnya? Karena kalaupun nanti 1-2 hari ini sebelum lebaran atau setelah lebaran beliau mendapatkan SP3, tetapi juga Bang Rismon juga tidak mungkin akan lepas dari perkara-perkara hukum lainnya. Nanti saya berikan kesempatan Bung David, tapi sebelumnya ke Bung Sangaji yang belum pernah bicara, silakan. Iya, terima kasih Mas Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita sudah hampir di ujung acara Rakyat Bersuara dan masih cukup lama ya. Oke, alhamdulillah. Sampai sahur. Sampai sahur ya, baik. Dan izinkan saya menyampaikan Mas Aiman, sebelum kita masuk 1 Syawal, ini kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Rakyat Bersuara sebagai corong suara publik itu juga memberikan kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Dan mudah-mudahan malam ini bagian dari malam Lailatul Qadar kita dan malam Lailatul Qadar yang lain kita dapatkan. Acara ini bagian dari mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran, saya setuju. Ya. Nah, Mas Aiman, saya selaku mantan kuasa hukumnya Bang Rismon kaget juga terhadap satu manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Rismon, memutar jalan untuk kemudian menyelamatkan diri dari perkara hukum yang sekarang sedang menjerat beliau juga gitu ya sebagai salah satu tersangka. Saya ingin menganalisa dari 2 aspek. Yang pertama adalah dari aspek hukumnya, bahwa sebenarnya Bang Rismon tanpa mengajukan RJ pun sebetulnya secara hukum acara pidana, berkas perkara RRT pada klaster kedua yang sekarang ini ada di Polda Metro Jaya, sebetulnya secara hukum acara pidana sebenarnya sudah gugur. Kenapa sudah gugur? Karena pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama maupun junto pasal 61 ayat 3 KUHP yang baru terhadap pengembalian berkas perkara P19 ketika tidak bisa diselesaikan oleh penyidik dalam penyidikan tambahan dengan waktu 14 hari, maka berdasarkan KUHP dan juga berdasarkan surat pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka itu sudah seharusnya dikembalikan SPDP-nya. Itu clear, tidak bisa kita perdebatkan. Karena nanti dasar hukumnya, kalau ada yang mau bertanya apa dasar hukumnya, nanti saya jelaskan lebih lanjut dalam screen. Hal yang kedua adalah RJ-nya Rismon ini dilakukan pada saat penyidik lalai mengembalikan berkas perkara. Saya kira ini langkah yang cukup taktis dilakukan oleh Rismon. Saya tidak tahu siapa yang memberikan advice hukum kepada Rismon. Karena kalau RJ ini diajukan setelah berkas di P21 kan, itu Rismon dipastikan tidak bisa mendapatkan RJ. Artinya dia akan berlayar terus sebagai seorang tersangka. Sehingga saya melihat ada korelasi antara berkas perkara yang masih tertahan di Polda Metro Jaya, dan sampai hari ini pun kita belum mendapatkan kabar resmi dari Polda Metro Jaya apakah sudah dikembalikan ke kejaksaan atau belum untuk diteliti kembali berdasarkan petunjuk P19. Ada korelasi antara apa yang dimohonkan oleh para tersangka yang hari ini dilakukan oleh Bang Rismon dengan upaya untuk segera menutup perkara ini dari pintu untuk para tersangka melakukan RJ. Jadi Bang Rismon ini sebetulnya kalau saya lihat ini RJ kelas VVIP. Kenapa saya sebut VVIP? Karena sebenarnya dari pihak kubu sebelah RJ-nya Bang Rismon inilah yang paling dinanti-nantikan dibandingkan dengan RJ-nya ES dan DH. Karena beliau telah mengubah hasil penelitian ilmiahnya secara drastis. Oleh karena itu kami melihat bahwa apa yang terjadi dengan Bang Rismon ini bukanlah suatu kemurnian dari suatu hasil penelitian terbaru. Konstruksi kasus ini ada di metodologi, preparat, dan hasil analisa dari Bang Rismon. Ya. Ketika Bang Rismon berbalik arah, maka runtuh semua fondasinya. Enggak seperti itu. Kalau itu enggak. Tetapi mereka telah mengambil Bang Rismon untuk kemudian quote and quote mengubah hasil penelitiannya. Karena gini, kalau kita bicara preparat sebagai satu objek penelitian, kalau Bang Rismon mengatakan 2 sampai 3 bulan terakhir beliau melakukan penelitian, pertanyaan kita adalah
apakah penelitian itu objektif atau subjektif. Seorang peneliti boleh mengubah hasil penelitiannya, tetapi harus berdasarkan data yang objektif. Ya, saya melihat bahwa apa yang diubah oleh Bang Rismon ini sebetulnya lebih kepada subjektivitas beliau. Bukan karena beliau menemukan hal yang baru, atau kalau dalam istilah hukum kita sebut ada novum, atau kalau dalam penelitian disebut novelty. Bukan. Karena apa? Karena preparat atau objek ijazah itu sekarang ada di Polda Metro Jaya dan disita. Jadi dari mana Bang Rismon dengan metodologi penelitian yang juga beliau gunakan untuk menentukan bahwa 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu sebelum tanggal 11 Maret 2026, dari mana sumber datanya? Karena kalau dia mendasarkan pada objek, tentu dia harus meneliti ijazah Pak Jokowi yang sekarang disita di Polda. Pada saat tanggal 15 Desember 2025 kami melakukan gelar perkara itu, Mas Aiman, ijazah Pak Joko Widodo tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, dan kemudian tidak boleh dipoto. Ya, itu clear, tidak bisa diperdebatkan. Sehingga bertanya kita juga, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Bang Rismon gitu. Inilah yang saya lihat dan adalah. setuju apa yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Ya. Tersandra dua kasus. Satu, dugaan ijazah palsu S3-nya. Yang kedua, dugaan surat palsu kematian Rismon. Artinya Bang Rismon ini barangkali bisa didengar langsung juga oleh Bang Rismon ya. Saya mendengar pernyataan Bang Rismon di Istana Wakil Presiden bahwa beliau menghadap Pak Jokowi karena ingin tidur nyenyak supaya tidak terkerangkeng lagi dalam perkara ini. Saya kira tidak ya. Ya, saya kira tidak. Bang Rismon hari ini tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Kenapa? Karena kalaupun nanti 1-2 hari ini sebelum lebaran atau setelah lebaran beliau mendapatkan SP3, tetapi juga Bang Rismon juga tidak mungkin akan lepas dari perkara-perkara hukum lainnya. Satu, yaitu adanya dugaan pemalsuan ijazah yang sekarang sedang berproses, dan ada lagi yang serius. Ini pelajaran supaya seorang peneliti pun tidak boleh mempermainkan hukum. Meskipun dia berdalih bahwa itu adalah hasil penelitian akademik dan dia ubah dalam waktu yang begitu cepat, itu juga ada konsekuensi hukumnya, adalah pada saat Bang Rismon tanggal 18 Februari 2026 di sidang Citizen Lawsuit yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta, beliau di bawah sumpah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun adalah palsu. Keterangan itu yang harus beliau pertanggungjawabkan. Kalau ada pihak-pihak yang kemudian nanti suatu hari merasa kecewa dengan keterangan Bang Rismon dan keterangan itu mengandung dugaan tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah, Bang Rismon bisa dilaporkan juga dengan pasal 373 KUHP yang baru, ancaman pidananya 7 tahun. Supaya pemirsa lebih paham. Jadi Bang Rismon ini ada dia bilang tadi kan supaya bisa tidur nyenyak. Ya. Jadi ternyata nggak bisa tidur nyenyak juga. Pakai bantal kalau Iya betul. Jadi ternyata nggak bisa tidur nyenyak juga karena ada 3 jeratan. Ya. Yang pertama adalah 2 laporan tadi soal ijazah palsu S3-nya. Persis. Dan juga soal surat kematian yang diduga palsu, itu yang pertama. Yang kedua, atas pernyataan dia di sidang CLS di Solo, Citizen Lawsuit di Solo, dia sempat menjadi ahli dan menyampaikan sumpah. Ya. Dan itu keterangan di bawah sumpah ya. Karena pada waktu itu Bang Rismon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, betul. 11.000 triliun palsu. Di sidang itu. Ya. Lalu kemudian ketika dia sekarang menarik pernyataannya yang dulu, maka dia tidak bisa menarik pernyataan di Citizen Lawsuit itu. Ya, artinya pernyataan dia di Pengadilan Negeri Solo dengan pernyataan dia yang terbaru itu kan 2 pernyataan yang bertentangan secara hukum. Sampai di situ saya yang tanya dulu ke pakar hukum. Ya gini, Bung Aiman. Benar seperti terkait itu. Laporan palsu. Ya, di sidang itu. Di sidang atau sumpah palsu. Biasa dikenal dengan sumpah palsu. Apakah ini akan menang nanti pengadilan? Itu dulu harus ini putus. Harus putus dulu. Ini akan menang nggak di pengadilan ini persoalan? Atau kalah atau ditolak atau NO? Kalau NO dia, misalnya, kalau dia misalkan masuk di dalam satu petikan putusan bahwa berdasarkan keterangan ahli Saudara Rismon Syarifar poin 2.3a pertama A, B, C, D, E masuk di dalam putusan, kemudian itu diambil oleh hakim. Bisa.
Ya sah-sah saja, Bisa bisa digugat. saja. Tapi Tapi itu kalau masih tidak diuji di diambil. dalam penyidikan, Oke. masih tetap diuji. Apakah panitranya, kan itu akan diperiksa juga panitra. Saya pernah melaporkan itu. Ya, Hal seperti itu. Sebentar, saya jawab dulu biar jelas, clear gitu. Ya, itu sah-sah saja, Bung Aiman, kalau dilaporkan ke polisi. Tapi kita lihat putusannya seperti apa. Gitu loh. Apakah dimasukkan di dalam putusan? Kalau nggak dimasukkan, Petikan. nggak bisa. Kalau nggak dimasukkan berarti dikesampingkan. Ya, ini baik. saya kira perlu diluruskan pemahaman hukumnya lagi ya, bahwa pasal 30 Nggak perlu diluruskan pemahaman. Enggak, karena- Kamu tanggapin karena aja. apa yang Bang Kamu Ade tanggapin sampaikan aja itu, apa yang apa saya yang sampaikan. Bang Ade sampaikan Apa itu dasar tidak sesuai dasar dengan saudara? Saya unsur cuma delik memberikan pasal dasar. 373 KUHP. Saudara saya cuma memberikan dasar apa yang pernah saya lakukan. Enggak, Anda tidak perlu ini memberikan pemahaman. keliru. Saya udah Pemahaman pernah hukumnya melaporkan. keliru. Saya udah pernah Pemahaman melaporkan. keliru. Nanti saya sebentar, luruskan ya. Ini mumpung ada Pak Ugro, Enggak. saya boleh tanya Pak Mas Ugro Aiman sebentar sebentar, ya? saya luruskan dulu ya. Nanti saya berikan kesempatan. Pasal Sebentar. 373 itu yang dimaksud dengan tindak pidana keterangan palsu di bawah sumpah adalah memberikan satu keterangan yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, keterangan itu didengarkan oleh hakim. Lokusnya, Kemudian Bos. ketiga, Lokusnya. keterangan itu dicatat Lokusnya. sebentar dulu, keterangan itu kemudian nanti ada dalam putusan. Bahwa kemudian terbukti atau tidak terbukti suatu gugatan itu tidak masalah karena Nggak bisa, nggak bisa, Bung. dipersoalkan itu adalah Dia lokus tempusnya, keterangan palsu di bawah waktu dia, sumpahnya. apakah keterangan itu setelah dia meneliti kembali atau sebelum? Karena gini, itu dulu, dia nggak bisa. mengatakan- Anda dia ini sarjana mengatakan hukum. bahwa Ini masuk akal nggak ini? Ini masuk akal penelitian gini. dia itu 2-3 bulan yang lalu. Bung Kalau Sangaji, nggak, penelitian saya harus 2-3 bulan jelaskan yang juga. lalu Nanti saya pada tanyakan tanggal kepada Pak Ugro ya. 18, tempusnya Misalnya jelas. saya peneliti, lalu kemudian saya dijadikan saksi, dijadikan ahli di pengadilan. Lalu pada kemudian hari saya ternyata menemukan penelitian saya salah. Masalahnya Itu dia yang benar. mengatakan bahwa Itu yang benar. Masalahnya dia mengatakan bahwa dari sisi tempus, dari sisi waktu, Oke. sudah 2-3 bulan yang lalu dia melakukan penelitian. Kenapa pada tanggal 18 dia tidak berubah. menyampaikan saja keterangan itu di bawah sumpah bahwa ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil penelitian saya yang terbaru 2-3 bulan yang lalu adalah asli. Kenapa tetap dia katakan palsu? Padahal dia katakan bahwa 2-3 bulan yang lalu dia sudah melakukan penelitian jauh sebelum dia memberikan keterangan itu. Berarti dia terikat pada tempus delicti. Nah, sebentar gimana? Jadi kan sidangnya itu Tanggal 18. ahlinya itu tanggal 18 Tanggal 18 Februari. Februari, oke. Baru Maret. Iya, oke, ini Maret. 18 Februari dia menyatakan bahwa palsu. Ya, palsu 11.000 triliun persen palsu. Berdasarkan, oke. Hasil penelitian Jokowi White Papers. Jokowi White Papers yang dilakukan. Iya. Bersama dengan Mas Roy. Oke. Lalu kemudian selepas itu, katakanlah mungkin seminggu kemudian dia meneliti lagi, misalnya ini bayangan saya ya. Ya. Kemudian menemukan hal yang salah. Oh enggak, ternyata benar ijazah Pak Jokowi asli. Ya benar. Masalahnya dia melakukan penelitian itu 2 atau 3 bulan atau beberapa bulan sebelum dia memberikan keterangan sebagai ahli. Tapi kan setelah itu bisa aja dia meneliti. Katakanlah misal 2 minggu, 3 minggu dia meneliti. Masa penelitian tidak bisa Harusnya secepat itu, Mas. Pada saat dia Penelitian dimintai nggak bisa keterangan secepat sebagai itu ahli, hasilnya. dia nolak. Gimana? Dia nolak. Pada saat dia dimintai keterangan sebagai ahli, dia nolak. Dan dia Harusnya. mengatakan bahwa saya sedang berproses hasil penelitian terbarunya. Iya.